ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali melaksanakan sebuah kajian muslimah di Masjid Umar bin Khattab, yaitu melanjutkan pembahasan terkait dengan sebab keselamatan. Tak lupa salawat dan salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada pengikut beliau, umatnya yang senantiasa berpegang teguh di atas ajarannya hingga hari kiamat kelak. Baiklah, para pemirsa Najah TV dimanapun antum berada, semoga kita semua, ibu-ibu yang hadir dan para pemirsa Najah TV, semoga senantiasa berbahagia, ya, senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa yang paling penting adalah semoga kita semua termasuk atau digolongkan sebagai orang-orang yang selamat ketika hidup di dunia ini dan selamat terutama di hari kiamat kelak, yaitu di hari akhirat. Selamat dengan artian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua di dalam jannahnya, di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tanpa memperpanjang mukaddimah, ya, rasanya alhamdulillah, ya, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk hadir di tempat ini. Walaupun anak sendiri, anak pribadi mungkin tergesa-gesa, ya, agak terlambat karena tadi khutbah Jumat jadwalnya adalah di Bawan, ya. Selesai khutbah Jumat kurang lebih jam 1 langsung pulang, ya, langsung bertolak ke Masjid Umar bin Khattab di Simpang 4 ini. Alhamdulillah timingnya pas walaupun agak terlambat sedikit, ya. Alhamdulillah Allah mudahkan kita dalam menghadiri majelis ilmu ini. Baiklah kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa Najah TV rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan sebab-sebab kebahagiaan. Kita sudah bahas sampai poin ketiga kemarin, ibu-ibu, ya. Yang pertama apa rasanya sebab kebahagiaan, dan ini yang paling utama. Apa, ibu? Tauhid. Ini
posisi sedang hujan ya, kondisi sedang hujan, makanya suara dari belakang ibu-ibu di balik sitar itu enggak terlalu dengar. Tapi semoga suara ana bisa mengalahkan suara hujan yang menetes di atap masjid ini. Ya. Jelas suara ana ibu? Jelas? Kurang ya? Halo. Bismillah. Insyaallah harus tambah ditambah konsentrasinya karena di luar berisik suara hujan. Ala kulli hal kita ucapkan doa Allahumma shayyiban nafi'ah, semoga Allah memberikan kita hujan yang bermanfaat, yang berkah untuk kita semuanya. Yaitu tauhid yang pertama kemarin sudah kita bahas. Ini sebab kemenangan, sebab keselamatan ya, yang ketika itu dipikirkan oleh sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, sampai beliau tidak sadar ada ada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu datang dan mengucapkan salam kepada beliau. Dan inilah kalimat tauhid la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menerima kalimat ini, niscaya akan selamat. Barang siapa yang menerima kalimat ini, mengucapkan kalimat ini, dan mengerjakan konsekuensinya, bukan hanya sekedar ucapan lisan saja ya, harus mengerjakan konsekuensinya. Artinya dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan. Dia bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid ya. Sebab Allah ciptakan manusia adalah tauhid. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, apa itu, Ibu? Ittiba' sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci. Kunci yang kedua, sebab yang kedua agar seseorang bisa selamat dunia dan akhirat. Jangan coba-coba menyelisihi perintah Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdzaril ladzina yukhalifuna an amri an yusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah seseorang itu mengikuti Nabi, jangan menyelisih Nabi SAW. Khawatir akan fitnah, ujian, bala yang dia timpa atau ia akan ditimpa oleh azab yang pedih. Sebagaimana para sahabat ya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di peperangan ketika itu karena tidak atau menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tetap apapun yang terjadi, pasukan panah untuk tetap di Gunung Uhud. Akan tetapi terjadilah apa yang terjadi, mereka kira sudah menang. Rupanya ketika mereka mengumpulkan ghanimah, Khalid bin Walid ketika itu masih belum masuk Islam, masih musyrik, ya, menyerang balik. Sehingga kalahlah, pecahlah barisan kaum muslimin ketika itu. Sehingga meninggallah, syahidlah di situ Hamzah bin Abdul Muttalib. Termasuk Nabi SAW juga luka, patah gigi gerahamnya. Ini semua kekalahan diterima oleh kaum muslimin gara-gara satu perkara, hanya sekali saja mereka menyelisih Nabi SAW. Yang ketiga, kemarin apa Ibu? Khasyatullah ya, wa taqwa. Ini kunci yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Takut bukan hanya
Di ucapan saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Takut baik ketika dia sedang bersama orang lain, dia takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dia takut ketika sendiri di tempat yang sunyi, dia harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang dia kerjakan. Nah, takut yang seperti ini yang membuat seseorang selamat. Takut yang seperti ini, takut kepada Allah karena merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, takut akan azabnya, takut akan hukumannya. Dan rasa takut itu membuat dia bertakwa kepada Allah, mengamalkan amal saleh, beribadah dan menjauhi maksiat. Inilah sebab seseorang itu selamat. Dalilnya ya wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun, kata Allah. Barang siapa yang mentaati Allah, mentaati Rasul dan takut kepada Allah dan dia bertakwa kepadanya, maka merekalah orang-orang yang menang, ya, yang selamat. Dan di dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun, Allah berfirman mensifati orang-orang yang selamat dan orang beriman itu, mereka memiliki sifat khasyah, memiliki sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, min khasyati rabbihim musyfiqun, yaitu mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah, kepada Rabb mereka. Ini orang-orang yang selamat dan orang beriman ini memiliki ini, takut kepada Rabb mereka. Min khasyati rabbihim musyfiqun, yaitu mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang rasa takut kepada Allah itu membuat mereka itu menjadi berhati-hati, menambah kehati-hatian dalam berbuat, dalam bersikap, ya. Dan salah satunya adalah orang-orang yang selamat ini memiliki sifat yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Anfal ayat 2. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah maka hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala akan muncul, ya, apabila seseorang semakin tahu dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana supaya seseorang itu takut kepada Allah? Kok dia itu nggak ada takut-takutnya sama Allah? Dia berbuat maksiat, ya, terang-terangan misalnya, ya, mencuri misalkan, merampok terang-terangan, membegal, membunuh, ya, na'udzubillah, dosa-dosa besar, minum khamr. Dia nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci supaya seseorang itu bertambah takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia pelajari, bukan hanya sekedar dihafalkan saja sifat-sifat Allah itu. Akan tetapi dikaji, ya, dihafalkan dan juga diamalkan, dihadirkan di dalam kehidupannya sehari-hari, dipahami maknanya, ya, ma'rifatu asma'illah wa sifatihi, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang siapa saja yang ketika dia tahu, ya, semakin tinggi pengetahuan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dia kenal dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin dia takut
kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah dari kalangan para ulama. Ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Yang keempat adalah hifdzul lisan. Agar seseorang selamat ya kehidupan dunia maupun akhiratnya, dia harus menjaga lisannya. Hifdzul lisan. Menjaga lisannya dari segala keburukan. Menjaga lisan dari segala keburukan. Diriwayatkan dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah man najah. Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan, ya Rasulullah man najah. Wahai Rasul, apa itu keselamatan? Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imlik alaika lisanak wal yasa'ka baituka wabki ala khati'atik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imlik alaika lisanak, hendaknya engkau menjaga lisanmu. Hendaknya engkau menjaga lisan. Waliyasa'ka baituka, dan hendaknya rumahmu itu mencukupimu. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah kesalahanmu. Ini Nabi SAW dalam hadis ini ya sesuai dengan poin yang keempat, Nabi mengatakan imlik alaika lisanak, hendaknya engkau menjaga lisan. Maka kewajiban kita adalah menjaga lisan kita dari tutur kata, dari mengucapkan hal-hal yang buruk yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berpikir dulu ketika hendak berbicara dengan siapapun. Jangan sampai kita berbicara yang mengandung kebohongan, keburukan, adu domba dan seterusnya. Maka berhati-hati dalam berucap, dalam bertutur kata, harus ditimbang, harus dipikirkan baik atau buruk. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut, hendaknya dia berucap, berkata baik atau diam. Ya, hendaknya seseorang berkata baik atau diam. Ya. Karena sesungguhnya keburukan lisan itu sangat besar. Keburukan yang dapat ditimbulkan dari lisan seseorang itu luar biasa. Bisa memudaratkan dunia dia maupun agamanya gara-gara lisan. Ketika seseorang salah berucap, bisa jadi keburukan dunia dia dan akhirat dia menjadi ancamannya. Di dalam hadis Nabi SAW, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ad mimma bainal masyriqi wal maghrib. Nabi SAW yang beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang hamba la yatakallam, sungguh dia berucap dengan suatu ucapan dan dia
tidak memikirkan, tidak dia sangka bahwasanya ucapan itu membuat dia tersungkur di dalam neraka yang jauhnya jaraknya itu antara timur dan barat. Ini kata Nabi SAW. Maka rupanya keselamatan seorang hamba itu, keselamatan dunia dan akhiratnya itu terkait atau erat kaitannya dengan lisan. Nabi SAW mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Kata Nabi SAW, apabila seorang hamba itu masuk di pagi hari, maka semua anggota badannya itu tunduk kepada lisannya, pasrah kepada lisannya, dengan mengatakan anggota badan berkata kepada lisan, "Ittaqillah fina." Bertakwalah kalian kepada Allah untuk kami, ya. Fa innama nahnu bik, kami ini tergantung engkau wahai lisan, kata anggota badan yang lain. Fa in istaqamta istaqamna, apabila engkau wahai lisan, apabila engkau lurus, maka kami akan lurus. Apabila engkau baik, maka kami anggota badan yang lain akan baik. Fa in awajta, dan apabila engkau sebaliknya, ya, maka kami juga akan menimpa hal yang serupa. Artinya keselamatan seseorang itu erat kaitannya dengan lisan. Maka intinya adalah kalau seseorang ingin selamat dunia dan akhiratnya, maka hendaknya dia yahfad lisanahu, an yahfad lisanahu, hendaknya seseorang itu menjaga lisannya dari perkara yang buruk. Maka sekali lagi, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk senantiasa menjaga lisan, ya. Hati-hati dalam bertutur kata, ibu-ibu semuanya. Hati-hati dengan dosa lisan. Ya, jangan sampai kita tersungkur ke dalam neraka, kata Nabi SAW, gara-gara seorang itu apa? Tanpa dia sadari dia mengucapkan sesuatu yang buruk, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Lidah ini tidak bertulang. Kadang kita mengucapkan sesuatu itu lepas kontrol, tidak sadar. Maka orang yang cerdas itu apa? Orang yang bisa mengendalikan ucapannya, baik dalam kondisi lapang maupun ketika susah atau ketika emosi. Harus stabilkan lisannya. Maka lebih baik ketika kita emosi sama suami atau suami emosi sama istri, diam, ya, diam sudah. Dan orang yang bisa menahan lisan, mengontrol, ya, berhati-hati dalam ucapan ini adalah orang yang luar biasa hebat. Terlebih anak-anak muda sekarang, ya, lisannya ini latah. Apa ibu? Latah, suka niru-niru. Apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, langsung apa? Dia tanpa menimbang baik atau buruk, dia tiru. Karena udah biasa dia dengar
biasa dia dapati, dia lihat dari lingkungan sekitar. Maka seorang mukmin, seseorang yang baik agamanya tidak seperti itu, tidak latah, tidak suka asal-asal meniru. Ya. Seorang mukmin itu adalah tidaklah dia berucap kecuali ucapannya, tutur katanya itu baik. Ya. Tidak mengandung hal-hal yang buruk. Maka inilah ya, kita harus pandai-pandai, terutama anak-anak kita, ibu-ibu ya, mendidik anak. Lingkungan itu sangat berpengaruh. Kita lihat anak-anak sekarang ini terkait dengan lisan ya, mudah bercarut apa segala macam, itu karena lingkungan. Ya, kita tidak bisa salahkan ibu. Ketika anak-anak kita pulang sekolah misalkan, pulang main, terucap oleh dia ucapan yang buruk, ya, itu karena apa? Kita lepas dia, ya, karena lingkungan dia. Maka ini penting kita mencari lingkungan yang baik di dalam mentarbiyah, mendidik anak kita. Kemudian batasi mereka juga tontonan, apa yang dia lihat baik di HP maupun di TV harus benar-benar baik. Kalau ingin lisan anak-anak kita itu baik. Karena anak-anak itu namanya anak-anak, cepat menirunya, cepat ingatnya kalau masalah seperti itu. Maka tugas kita adalah memberi contoh mereka dengan contoh yang baik. Ketika jatuh misalkan, ya ucapkan zikir, ya, bukan malah mengucapkan kata-kata kotor. Dari hal-hal yang kecil yang seperti itu, insya Allah itu membantu pendidikan anak-anak kita. Sekali lagi, hendaknya seorang mukmin menjaga lisannya. Wallahi al-lisan. Kaidahnya berkata baik atau diam. Itu. Kalau tidak mampu, rasanya perkataan ini akan menyakiti hati orang, membuat keburukan, maka diam itu lebih baik. Berzikir itu lebih baik. Di dalam hadis Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan disahihkan dalam oleh Syekh Albani, man samata naja, barang siapa yang mampu diam dia akan selamat. Ya. Orang yang mampu diam dia akan selamat. Tapi jangan juga terlalu nanti introvert, enggak mau berbicara saking hati-hatinya. Padahal dia dituntut ketika itu perlu dia berbicara, misalkan mengingkari kemungkaran, ada kemungkaran di situ. Dia mampu untuk mengingkari, kemudian dia diam. Ini juga diam yang tidak tepat. Ya. Bisa dipahami, Bu ya? Yang keempat apa tadi? Menjaga lisan. Ini tolong dibuletin, Bu. Hah? Sungguh ini di zaman ini. Terkadang Ustadz, anak nggak pernah ngomong-ngomong sama orang, bahkan anak nggak pernah keluar, jarang keluar Ustadz. Tapi di media sosial, tweetannya, statusnya, komentarnya ngalang-ngalain komentator, ya, menyakiti hati orang, menyinggung sana sini segala macamnya. Itu hati-hati juga. Sama, itu termasuk juga menjaga lisan. Kemudian yang keberapa, Ibu? Yang kelima. Yang kelima adalah al-firaru minal fitan. Sebab keselamatan yang kelima adalah al-firaru minal fitan. Apa artinya?
Fitan itu adalah jamak dari fitnah. Adapun al-firar adalah kabur, menjauh, lari dari fitnah. Fitnah seseorang harus menghindarinya, menjauh darinya, dan dia harus menutup pintu dari fitnah. Seorang harus menutup pintu-pintu fitnah. Kalau ingin selamat dunia maupun akhirat, dia harus menjauh dari fitnah. Karena hal itu dapat menyelamatkan agama dan dunianya. Dalilnya adalah terkait dengan menjauh atau lari dari fitnah. Dalil yang sama dengan dalil menjaga lisan tadi dari sahabat siapa? Uqbah bin Amir. Ketika Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata atau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mal najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Imlik alaika lisanak." Menjaga lisan. Jaga lisanmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah apa tadi? Wal yasa'ka baituka. Hendaknya seseorang apa? Melazimi atau tetap di dalam rumah. Tetap di dalam rumahnya. Ucapan Nabi SAW wal yasa'ka baituka, hendaknya seorang itu tetap atau cukup baginya rumahnya adalah, maknanya adalah an yahris ala luzumi baitihi. Hendaknya seseorang untuk senantiasa di dalam rumahnya. Karena hal itu adalah dalam rangka menjauhi seseorang itu terkena dari fitnah. Dengan seseorang tetap di dalam rumahnya itu dapat menghindarkan dia dari keburukan fitnah. Karena rumah-rumah itu lebih aman, lebih selamat untuk seseorang dari fitnah. Sebaliknya, apabila seseorang ini tidak ada perlu apa-apa, tidak ada kebutuhan apa-apa, sering keluar rumah, maka ini semakin besar membuat dia terkena oleh fitnah. Bukan berarti tidak boleh keluar rumah. Ya, kalau seorang laki-laki dituntut mencari ma'isyah, mencari nafkah, keluar rumah. Nah, itu kepentingan, itu urusan, itu darurat, kebutuhan. Maka tidak masalah. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, rasanya tidak perlu, sudah di rumahnya itu lebih, dia tinggal untuk tetap di rumah, ini lebih baik, lebih menjaga dirinya dalam rangka menutup pintu-pintu fitnah. Terutama bagi para wanita, baik yang sudah nikah apalagi yang belum nikah. Fitrahnya perempuan itu waqarna fi buyutikun. Hendaknya seorang itu wanita tetap di dalam rumah-rumah mereka. Ini lebih baik untuk mereka. Fitnah di sini meliputi fitnah syubhat dan syahwat. Syubhat terkait dengan kerancuan pemikiran, misalkan. Ketika seseorang keluar dari rumah, itu ada kemungkinan terkena syubhat.
bertemu dengan seseorang, ya, pertamanya diskusi biasa, kemudian masuklah dari orang tersebut syubhat, kerancuan-kerancuan, akidah-akidah yang menyeleweng misalkan, atau ucapan-ucapan yang membuat kita ragu-ragu lagi. Ya, tadinya kita yakin dengan manhaj agama kita, yang apa yang kita jalani, gara-gara seseorang di luar rumah atau ketemu dengan orang di luar rumah, kemudian berubah manhajnya, menjadi ragu-ragu. Ini yang dikhawatirkan terkait dengan fitnah syubhat. Maka hati-hati. Kemudian terkait dengan fitnah syahwat, ini lebih banyak lagi, lebih mengerikan lagi di zaman sekarang. Ya, ketika seseorang keluar dari rumah, ya udah, dia akan melihat banyak fitnah-fitnah yang terkait dengan syahwat, hawa nafsu, terkait dengan uang, ya, jabatan, ya, dan seterusnya. Tapi yang lebih berbahaya lagi, ya, ketika seseorang mungkin udah berusaha, ya, untuk tidak banyak keluar rumah misalkan, dia di rumah saja. Tapi di rumah itu juga belum tentu seseorang itu selamat. Karena sekarang HP kita ini lebih sering aktif, ya. Banyak yang punya HP, lebih banyak melihat HP di rumah itu. Ya, kalau tidak untuk berbuat taat, membaca Al-Quran atau mengerjakan tugas-tugas, membaca dan seterusnya, tapi dia malah menghabiskan waktunya untuk membuka HP, itu sama saja, ya. Karena di dalam HP itu juga banyak fitnah. Apa yang di dalam HP kita itu, yang kita genggam itu adalah banyak fitnah-fitnah yang muncul dari hal tersebut. Banyak, ya, pemikiran-pemikiran yang sesat di sana, ya, di media sosial misalkan. Ya, kita tidak memungkiri kebaikan, banyak juga kebaikan. Ada kebaikan di sana, tapi banyak juga kesesatan, ya. Hal-hal yang buruk di sana terkait dengan keburukan yang bersifat dengan fitnah syahwat maupun fitnah syubhat. Maka harus hati-hati di sini, ya, harus bijak dalam menggunakan HP. Maka tugas kita adalah berlindung dari fitnah. Nabi SAW memerintahkan para sahabat, ta'awwadzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian dari fitnah-fitnah, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Kemudian yang ke-6, memperbanyak doa, wal luju ilallah. Nah, ini terkait dengan keselamatan baik dunia maupun akhirat. Itu semua di tangan Allah. Seseorang bisa selamat, itu semua sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala. Keselamatan itu datangnya dari Allah. Maka kita juga harus minta kepada siapa, Ibu? Kepada Allah. Kita meminta keselamatan dengan cara berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ke-6, yaitu kasratud doa, memperbanyak doa. Minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung minta sama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwasanya aku dekat, kata Allah.
dan aku mengijabahi, mengkabulkan doa seorang yang meminta. Aku akan mengijabahi orang yang berdoa kepadaku. Aku akan mengijabahi orang yang meminta dan berdoa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan masing-masing kita langsung berdoa. Ya, berdoa masing-masing. Allah katakan ud'uni astajib lakum. Di dalam surat Ghafir ayat 60 Allah katakan, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan untuk kalian doa-doa kalian. Di antara doa yang harus kita minta kepada Allah adalah memperbanyak doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Ini keselamatan, jalannya Allah, jalan yang lurus, jalan menuju sorga. Dan juga doa-doa yang lain yang terkait dengan doa meminta keselamatan dunia dan akhirat. Doa misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Perbanyak doa. Jangan pernah bosan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta dan berdoa kepadanya. Karena ini merupakan sebab keselamatan. Kemudian yang ketujuh adalah mulazamatut taubah wal istighfar. Memperbanyak, memperbanyak apa? Taubat dan istighfar. Ini yang ketujuh. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ahu. Aku heran dengan orang-orang yang celaka, orang yang binasa, sedangkan senjata dia punya, artinya istighfar. Sedangkan dia punya senjata, ya, yaitu istighfar. Senjata seorang mukmin untuk selamat adalah istighfar, memperbanyak taubat. Sebagaimana hadis Uqbah bin Amir tadi, ketika Nabi memberitahu tentang sebab-sebab keselamatan, kata Nabi apa? Jaga lisan, ya, banyak-banyak di rumah. Kemudian kata Nabi, ibki ala khati'atik, tangisi kesalahanmu. Ini isyarat tentang memperbanyak taubat dan istighfar. Ini isyarat Nabi memerintahkan kepada Uqbah bin Amir untuk memperbanyak taubat dan istighfar. Nabi saja, orang yang sudah diampuni dosanya ketika itu dan dosa yang lalu maupun yang akan datang, beliau, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku dalam sehari itu beristighfar, bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Ya, dalam satu majelis bahkan, ya. Ini istighfar. Kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh berbahagialah orang yang mendapati catatan amal dia itu banyak dengan istighfar. Sungguh bahagia, sungguh beruntung orang-orang yang mendapati catatan amalnya itu banyak dengan istighfar. Maka ibu, kunci keselamatan yang keberapa? Yang ketujuh adalah memperbanyak istighfar. Baca terus istighfar, ya, bertaubat, istighfar, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita. Kemudian yang kedelapan adalah al-hadru minal ujubi wal iqtirar. Ya. Jangan ujub, jangan bangga dengan amalan. Kata Nabi SAW bahwasanya lan yadkhula ahadan amaluhul jannah. Seseorang itu tidak akan masuk surga gara-gara amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, begitu juga engkau ya Rasulullah? Qala la, begitu juga saya. Artinya Nabi pun masuk surga tidak karena amalannya, kecuali karena rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga dengan amalan kita. Ya.
Sebanyak apapun amalan kita tidak akan bisa menebus dengannya surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapalah banyak amalan kita. Banyak beramal itu pun kadang-kadang. Banyak amal tapi itu pun belum tentu kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak tanda tanya dan catatan dalam amalan kita. Maka jangan seorang itu merasa baik, merasa bangga dengan amalannya. Kemudian yang kesembilan adalah mengingat hisab. Mengingat hisab dan wukuf di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab keselamatan, mengingat hari hisab dan mengingat hari di mana seseorang itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing kita tanpa penerjemah di sana, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa amalan, ya, mempertanggungjawabkan amalan dia selama hidup di dunia. Kemudian yang ke-10 adalah yang terakhir, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Memperbanyak amar ma'ruf nahi munkar. Menjalankan, mendirikan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus mengetahui mana yang ma'ruf dengan ilmu Al-Quran dan Sunnah, dan harus mengilmui mana yang mungkar. Yang sampai mengingkari, niatnya mengingkari kemungkaran sedangkan dia bukan kemungkaran. Atau jangan sampai niatnya untuk memerintahkan kepada ma'ruf sedangkan itu bukan hal yang ma'ruf melainkan kemungkaran. Wallahu ta'ala alam. Ini ya beberapa hal yang terkait dengan sebab-sebab keselamatan. Ya, berhubung waktu asar sudah masuk, mungkin ada pertanyaan, boleh Ibu kalau ingin bertanya. Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Apa saja yang 10 itu tadi? Yang pertama adalah tauhid, yang kedua ittiba' sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Kemudian yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, lari dari fitnah. Kemudian yang keenam, memperbanyak doa. Kemudian yang ketujuh, mulazamatut taubah, memperbanyak taubat dan istighfar. Yang kedelapan, tidak ujub. Apa itu ujub? Merasa bangga dengan amalan. Kemudian yang ke-9, ingat hisab dan wukuf, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 yang terakhir, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Terkait dengan yang ke-10 ini, mulai dari keluarga kita terlebih dahulu, terutama orang terdekat kita, ya, saling menasihati kepada yang ma'ruf, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, ya, saling mewasiat kebenaran dan kesabaran, ya, kemudian saling
melarang dari hal-hal mungkar, saling menasehati. Ya. Ini mungkin yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kesalahan, ana mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najia TV, meniti jalan selamat.